Oh, Putra Solihin nggak hadir ya? Nah, oke. Sebelum pembelajarannya dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Siapa yang mau memimpin doa? Cindy aja deh. Boleh? Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih. Silakan dimulai. Dan sebelum pembelajaran akan dimulai, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuannya yaitu yang pertama memahami penggunaan garis pijak dan proporsi dalam menuangkan pengalamannya dalam keseharian secara visual. Lalu yang kedua memahami penggunaan alat, bahan, dan prosedur dasar yang tepat dalam menggambar, mewarnai, dan membentuk, juga memotong dan merekat. Lalu yang ketiganya, yang terakhir, menciptakan karya 2 atau 3 dimensi dengan mengeksplorasi, menggunakan dan menggabungkan elemen seni rupa berupa garis, bentuk, tekstur, dan ruang. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita kali ini ya anak-anak. Nah, ada yang tahu nggak sekarang kita mau belajar apa? Nggak tahu, Bu. Ya, oke, sebelum ke pembelajarannya, kita lihat dulu gambar ini ya anak-anak. Coba, bisa dilihat untuk gambar ini. Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Ada, Bu. Apa saja? Itu ada orangnya, itu mah apa? Ayaman. Anyaman. Ini ada orangnya, ini tidak ada orangnya, seperti itu, boleh bisa. Nah, ini juga, ini itu namanya anyaman. Ada yang tahu anyaman apa? Gak tahu. Nanti ya kita akan menjelaskan satu persatu. Ini adalah gambar biasa dan ini juga adalah anyaman. Oke, sebelum ke selanjutnya berarti kita akan menjelaskan dulu mau anyaman dulu mau gambar biasa dulu. Anyaman dulu. Oke, silakan Ibu Inai. Anyaman itu mempunyai arti seni menganyam benda-benda wadah seperti contohnya tikar ya, kayak gitu. Terus penutup kepala kayak buat dipakai ke kebun kayak gitu kan. Kayak Pasti pernah lihat kan. Nah, terus anyaman itu juga terbuat dari bahan-bahan seperti rotan. Bisa juga seperti pada gambar yang tadi dari Pakai kertas, pakai kayak kertas gitu. bisa. Juga bisa memakai plastik kayak membuat dari botol-botol plastik kan. Mungkin kalian juga suka lihat ada kerajinan-kerajinan yang terbuat dari botol. Begitu anak-anak anyaman itu proses untuk membuat bahan-bahan yang udah dijelaskannya tadi. Mengerti? Bisa dimengerti? Ibu. Oke, udah ngerti ya. Ini udah tahu juga. Ini adalah gambar anyaman. Oke, untuk yang selanjutnya ini tuh sudah seperti apa ya? Udah biasa kalian lihat kayak dan kalian juga udah biasa gitu membuat atau mewarnai gambar-gambar yang seperti ini. Ini adalah gambar biasa, tidak seperti anyaman yang tadi. Nah, gambar biasa ini tuh seperti apa ya? Kalau kita tuh menggambar kayak gitu berarti meluapkan ide-ide kita untuk ke gambar tersebut. Seperti kalau kita dulu atau sekarang pun masih membuat misalkan gunung, pesawahan, ataupun jalan, sungai, pantai dan yang lain, itu adalah ide-ide kita yang dituangkan ke gambar. Itu disebut dengan gambar yang biasa. Ibu, temen aku pernah gambar jemuran. Apa? Gambar jemuran. Gambar jemuran. Ya berarti ide dia tuh itu jemuran. Teman kalian ada yang gambar apa lagi? Rumah. Biasanya kan gambar rumah, batu, hewan. Itu di sini ada gambar apa aja bisa dilihat? Gambar orang lagi perang Ibu. Lagi perawan. Ya betul. Bagaimana kau penjahat? Ya betul. Nah, berarti orang yang menggambar ini adalah orang yang sedang mengeluarkan idenya tentang peperangan. Di sini juga ada dokter kan? Berarti dokter sedang apa? Sedang Mengobati. Nah, begitu ya. Jadi gambar biasa itu adalah ide-ide yang bisa kita luapkan kepada gambar. Bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih. Kalian sudah tahu kan apa itu mana jenis anyaman dan mana jenis gambar kan? Nah, sekarang kita akan
kalian dan mengambil satu kertas ini. Nah, nanti dilihat setiap warna yang sama akan berkumpul dengan kelompoknya. Boleh dari ujung sana dulu? Oke, sebelum kalian mengetahui jenis-jenis motif anyaman, yang harus kalian ketahui dulu yaitu apa itu pakan dan apa itu lungsi. Pakan itu yaitu garis yang melintang, yaitu bahan anyaman yang berposisi melintang. Sedangkan lungsi yaitu posisinya bahan anyaman yang sejajar, di mana nanti lungsi akan dimasukkan ke pakan. Oke, motif yang anyaman yang pertama yaitu motif anyaman tunggal. Di mana motif anyaman ini tiap helai lungsi ditarik satu helai melewati pakan. Yang misal yang satu ke atas, yang satu ke bawah ke atas. Jadi setiap yang dilewatinya itu satu pakan. Itu dinamakan motif anyaman tunggal. Yang kedua yaitu ada motif anyaman ganda. Nah, sesuai namanya, motif anyaman ganda ini di mana nanti lungsi akan dimasukkan ke pakan, yaitu melewati dua pakan ke atas dan dua pakan ke bawah. Itu akan dinamakan dengan motif anyaman ganda. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Atika. Baik. Selanjutnya yaitu ada motif anyaman ganda 3. Ganda 3. Kan kalau tadi yang motif anyaman ganda itu yang dilewatinya cuma 2. Nah kalau yang 3 ini dilewatinya itu ada 3. Tuh. Nah, untuk dan yang terakhir itu ada motif anyaman kombinasi. Nah, motif anyaman kombinasi ini adalah perpaduan antara anyaman tunggal, ganda dan juga 3, yang dimana nantinya bakal membentuk seperti ini, teman-teman. Jadi ada motifnya. Nah, gimana sudah paham? Coba sebutin lagi ada apa aja? Motif anyaman tunggal, motif anyaman ganda, motif anyaman ganda 3, motif anyaman kombinasi. Oke, Belum lagi setiap motif anyaman pada anyaman ini setiap daerah tuh memiliki motifnya masing-masing. Nah, selain setiap daerah memiliki motif anyaman masing-masing, setiap daerah juga memiliki hasil karya anyaman masing-masing. Entah itu berbentuk topi, kipas, tempat nasi dan lain sebagainya. Jadi setiap daerah juga punya hasil anyaman yang tersendiri. Kurang lebih seperti itu. Baik Bu. Oke, mungkin nanti kita akan belajar secara langsung bagaimana cara untuk menganyam. Anak-anak tadi sudah belajar ya mengenai jenis-jenis dari motif anyaman. Ada yang tahu apa aja jenis-jenis motif anyaman? Aku. Motif anyaman tunggal. Betul. Motif anyaman ganda. Betul. Motif anyaman ganda 3. Motif anyaman kombinasi. Nah, berarti kalian sudah tahu ya
setelah itu kita buat pola di sini garis sampai sampai sini gitu ya. Setelah itu baru digunting, tapi jangan sampai memutus sampai sini gitu, jangan diputusin. Setelah kalau misalkan sudah sampai di garis dan digunting, hasilnya bakal seperti ini. Wah. Jadi ada jari-jarinya ya. Iya, biar bisa dimasukin sama yang ininya. Nah, itu tuh kalau misalkan yang pink itu namanya pakan melintang. Nah, kalau misalkan yang hijau atau yang digunting-gunting seperti sejajar itu namanya lungsi. Caranya kalau untuk motif tunggal itu kita akan masukin fungsi dan pakan yang ada jari-jari tadi seperti katanya laba-laba ya. Nah, Jadi turun naik turun gitu ya, sesuai dari yang sejajar yang pertama. Nah, untuk yang jajaran keduanya berarti warnanya naik turunnya itu berbeda gitu. Ya, kebalikan dari yang pertama kayak gitu. iya. Kalau sudah semua dimasukkan satu-satu seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Tadi sudah dijelaskan kalau misalkan yang bentuk jaring-jaring itu yang bentuknya sejajar adalah apa? Lungsi. Nah, yang sejajar tuh yang seperti ini ya. Kalau misalkan yang pakan yang di garis-garis yang melintang menjadi melintang nantinya akan seperti ini. Ini cobanya? Untuk mencobanya, kita akan ke selanjutnya. Nah, karena kan tadi ada dijelasin nih sama Bu Nabila. Jadi sekarang kita waktunya praktek ya anak-anak. Ibu punya 4 kertas warna. Kan ini udah dibagi kelompok nih. Ya, Ibu mau dibagiin. Ini ada kertas, ada pensil, Ada bunda garis sama cutternya. Waktu kalian buat mengerjakan ya, dikerjainnya bareng-bareng, oke? Oke. Iya, Siapa yang udah selesai? Di sini perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan buat konsentrasiin yang kalian telah buat. Kelompoknya dulu ya. Namanya siapa aja ini? Nama aku Aspa, nama aku Webisa. Boleh jadi mau penjelasannya? Boleh. Jadi sama aku udah bikin hanya tunggal. Yang pertama kita lipat kertas yang berwarna hijau ini, lalu kertas yang berwarna pink digunting-gunting memanjang. Setelah digunting memanjang, kertas yang berwarna pink ini dimasukin ke kertas yang berwarna hijau. Jadilah